Dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi, yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat
namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Barang atau Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Tapi kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui ketika di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang korban apa saja? Hari ini? Ya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum mengetahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan.
Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah.
Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Iya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan
Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Nanti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang-barang apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tanah.
Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul
14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi aktif pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun
mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi.
tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, soalnya terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan update-nya Pak, korban apa saja? Hari ini? Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah.
Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang ada dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Saraung. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio.
Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga kedelapan korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Barang atau Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate. Karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, barang-barang apa saja? Hari ini. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut.
Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi
Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi kota hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau.
Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga kedelapan korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil.
Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box
boxnya, Pak? Iya, memang letak black boxnya kami sudah koordinasi dengan KNKT. Letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Iya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat
namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Sarau, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Sarau ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Sarau, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga kedelapan korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui ketika di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan.
Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah.
Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga, tadi juga maksud saya, baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Iya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan
Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tanah,
Apa? jam tangan. Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatchnya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul
14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasiops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun
mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Nanti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi.
tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar, tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan update-nya Pak, korban apa saja? Hari ini, Iya. hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya, kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah.
Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi, yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan
hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Saraung. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio.
Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga kedelapan korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Barang atau Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate. Karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi pertanyaan tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut.
Jaga ini sebelah kanan. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi
Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau.
Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Nanti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, soalnya terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan aktifnya, Pak, korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai aktif pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang aktif smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Aga mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Aga merinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Aga merinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu.
Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana Hitam. kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang pertigaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi, yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Iya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini
tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Nanti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada
Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah.
Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi kota hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasiops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan
Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya. Dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung. Dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi
Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau.
Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga kedelapan korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui ketika di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, barang-barang apa saja? Hari ini? Ya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Aga mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Aga merinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Aga merinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu.
Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini nemtek ya. Perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi. Selama sekitar 8 jam, proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Bareskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian disidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh, kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralamat di apartemen Oak Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, yang mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Sarau juga telah tiba di posko antemortem Bidokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu langsung dibawa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala.
Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Sarau. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Sarau sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Sarau setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi seperti itu. Laporan dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari rijaz merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi
Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasiops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas, untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau.
Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang pertigaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan aktifnya Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kadang tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan.
Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat.
Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi. Setelah selama sekitar 8 jam proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di pos antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Bareskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian disidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh, kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralamat di apartemen Oak Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, di mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Sarau juga telah tiba di posko antemortem Bidokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu langsung
bahwa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala. Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Sarau. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Sarau sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Sarau setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi. Seperti itu. Orang dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ini Pak, kasih jalan Pak. Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari rijaz merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem
cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi, yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban
lainnya. Dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung. Dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui ketika di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang-barang apa saja? Hari ini? Ya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api
smartwatch-nya sih. Oh itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang karena tiba-tiba muncul ya. Ya, kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat
pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi. Setelah selama sekitar 8 jam proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di pos antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Bareskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian disidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh, kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralamat di apartemen OAK Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga
Yang mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung juga telah tiba di posko antemortem di Dokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu langsung dibawa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala. Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Saraung. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Saraung sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Saraung setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi seperti itu. Laporan dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Pak, kasih jalan Pak. Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport.
Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari rijaz merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga, tadi juga maksud saya, baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat
yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi? Iya, sesuai dengan
nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan update-nya Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih.
Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi. Setelah selama sekitar 8 jam proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui
kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Bareskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian disidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh, kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralamat di apartemen OAK Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, di mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung juga telah tiba di posko antemortem Bidokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu langsung dibawa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala. Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Saraung. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Saraung sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Saraung setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi seperti itu. Orang dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216 Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ini Pak, kasih jalan Pak. Buka jalan. Kiri, ambil kiri. Kiri, Pak, kiri, Pak. Kiri lagi Pak, kiri. Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut.
Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari ridges merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya apa? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi aktif pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar
semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Saraung. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca.
Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan briefing, debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut.
Iya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi.
Setelah selama sekitar 8 jam, proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di pos antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Bareskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian di sidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralamat di apartemen OAK Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, yang mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Sarau juga telah tiba di posko antemortem Bidokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu, langsung dibawa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala. Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Sarau. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Sarau sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Sarau setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi seperti itu. Laporan dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216 Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Buka.
Pak, kasih jalan Pak. Buka jalan. Pak, kasih jalan Pak. Terus, kiri, ambil kiri. Kiri, Pak, kiri, Pak. Terus, Pak, terus. Kiri lagi Pak, kiri. Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari rijaz merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi aktif pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana
situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Sarau, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Sarau ini memang suasananya atau udara dan juga
cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu, kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan update-nya Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu.
Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit
216 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi. Setelah selama sekitar 8 jam, proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Barreskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian disidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh, kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralaman di apartemen OAK Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, yang mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung juga telah tiba di posko antemortem Bidokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu, langsung dibawa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala. Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Saraung. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Saraung sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Saraung setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi seperti itu. Laporan dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut.
jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ini Pak, kasih jalan Pak. Bukan jalan. Salah. Kiri, ambil kiri. Kiri, Pak, kiri, Pak. Kiri lagi Pak, kiri. Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari rijaz merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ekor pesawat ini memang pertigaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi
Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Iya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau.
Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya sih. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Aga mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Aga merinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Aga Merinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu.
Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil diidentifikasi. Korban kedua berjenis kelamin perempuan dipastikan sebagai Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari pesawat. Selengkapnya terkait update korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Silakan dengan laporan Anda. Tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel atau Bidokes Sulsel telah menyelesaikan identifikasi terhadap korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem pada Rabu 20 Januari 2026 dini hari tadi. Selama sekitar 8 jam, proses identifikasi berlangsung hingga akhirnya pada pukul 11.30 tadi telah diumumkan oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel bahwa jenazah korban yang ditemukan kedua dalam pencarian pesawat ATR 42500 ini bernama Florencia Lolita Wibisono, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat ATR 42500. Telah diidentifikasi dan telah diyakini bahwa korban merupakan pramugari Florencia Lolita Wibisono yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari. Diketahui kondisi jenazah masih cukup baik ketika tiba di Bidokes Polda Sulsel di posko antemortem, sehingga proses identifikasi bisa berjalan lancar. Kemudian tim dari Bidokes Polda Sulsel bersama dari Barreskrim Polri melakukan identifikasi terhadap korban kedua ini. Kemudian disidik jari jempol tangan kiri yang masih utuh, kemudian diambil sampel dan dicocokkan dengan data dari antemortem. Dan telah diketahui bahwa korban tersebut merupakan Florencia Lolita Wibisono. Kemudian korban ini identifikasi juga beralamat di apartemen Oak Tower A, unit 216 di Jakarta Timur. Hingga saat ini juga pihak dari kepolisian dan juga Basarnas masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, yang mana rencananya hari ini Basarnas akan menyerahkan jenazah dari Florencia Lolita Wibisono kepada pihak keluarga. Selain itu, tadi pagi juga korban pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Sarau juga telah tiba di posko antemortem Bidokes Polda Sulsel. Pada pagi tadi, korban yang sebenarnya ditemukan pertama kali pada hari Senin lalu, ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung dari Kecamatan Cetrana, Kabupaten Maros, dengan sebuah helikopter. Hasil dari modifikasi cuaca akhirnya berhasil, sehingga pada hari ini helikopter bisa menjangkau Kecamatan Cetrana di Kabupaten Maros untuk mengevakuasi korban pertama dan dibawa ke Lanut Hasanuddin. Setelah itu, langsung dibawa menggunakan jalur darat ke posko antemortem di Bidokes Polda Sulsel Jalan Kumala.
Hingga saat ini sedang berlangsung proses identifikasi terhadap korban pertama yang ditemukan di Pegunungan Bulu Sarau. Selain itu juga di Pegunungan Bulu Sarau sendiri masih sedang berlangsung pencarian terkait dengan korban dan juga black box. Kondisi saat ini di Pegunungan Bulu Sarau setelah dilakukan modifikasi cuaca, saat ini cuaca cukup cerah sehingga lebih memudahkan tim gabungan melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini titik terhadap black box juga sudah ditemukan pada bagian ekor pesawat. Namun tim gabungan masih melakukan pemetaan untuk mencapai titik lokasi seperti itu. Laporan dari Makassar. Baik, kita akan nantikan bersama terkait update pencarian korban pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih atas laporannya, Fakih, jurnalis Tribun Timur. Selamat kembali bertugas. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen OAK Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Pak, kasih jalan Pak. Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini turut diungkapkan oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Jenazah Olen diketahui berhasil diidentifikasi oleh tim DVI gabungan dengan mencocokkan medis korban melalui sidik jari dan data gigi. Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri Brigjen Pol Masyhudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari rijaz merupakan garis-garis menonjol pada jari. Dijelaskan bahwa pembuktian dilanjutkan dengan pengambilan sampel pembanding. Sidik jari jempol di tangan kiri korban dibandingkan dengan data milik tim. Jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor
AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi kota hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga, tadi juga maksud saya, baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan
Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Tapi kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan update-nya Pak, korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tanah.
Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul
14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasiops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun
mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Nanti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi.
tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar, tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lanjut. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan update-nya Pak, korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah.
Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi aktif pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Saraung. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio.
Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut.
Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi
Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasiops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima. Tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau.
Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga kedelapan korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi besok langsung akan dilakukan pencarian lagi? Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, barang-barang apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Aga mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Aga merinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Aga merinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu.
Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang pertigaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi kota hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini
tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak, korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai aktif pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang aktif smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui.
Ya, masih terjadi yang tiba-tiba muncul ya. Ya, kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian. Seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Ya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat
pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih-Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat
yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus, dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi? Iya, sesuai dengan
nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri Pak yang ditemukan aktifnya Pak, barang korban apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu Pak ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih.
Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan, dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi, yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar
semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Saraung. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Saraung. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Saraung dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Saraung. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Saraung, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Saraung ini memang suasananya atau udara dan juga cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca.
Tapi kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Berarti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya, Pak? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang pekerjaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang-barang apa saja? Hari ini? Ya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyak lah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada. Ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis. Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut.
Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraungu. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saipul mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya apa? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi Renaldi, bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat
Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam atau black box dari pesawat ATR 42500 saat ini masih dalam proses pencarian, di mana sebelumnya dari Basarnas Kasih Ops Basarnas Kota Makassar semalam sudah menyampaikan bahwa titik ekor pesawat untuk pesawat ATR 42500 ini sudah terdeteksi keberadaannya dan berada di sisi selatan Gunung Bulu Sarau. Namun hingga saat ini tim dari SAR gabungan belum bisa melakukan evakuasi untuk kotak hitam ataupun mengangkat black box tersebut karena kondisi yang tentunya sangat curam di medan pegunungan tersebut. Kemarin juga tadi juga maksud saya baru-baru pagi ini kami sempat berbincang dengan Kolonel Kodam Hasanuddin, di mana ia mengatakan jika sudah mengerahkan tim khusus untuk menjangkau ekor pesawat yang berada di pos 8 Gunung Bulu Sarau. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, Renaldi, untuk mencapai titik keberadaan diduga black box ini membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti apa persiapan tim SAR? Apakah masih menunggu bantuan dari posko untuk mendapatkan perlengkapan itu, Renaldi? Ya, rekan Rima, tentu saja untuk perlengkapan tadi pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan yang di dalamnya terdapat unsur Basarnas, TNI maupun Polri, sudah berangkat menuju kawasan Gunung Bulu Sarau dengan membawa perlengkapan lengkap seperti tali, Starlink untuk mereka berkomunikasi juga, jaringan di atas untuk mencari korban-korban lainnya, dan untuk diketahui bersama juga Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 maksud saya, dan kedua korban ini sudah berada di RS Bayangkara Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini juga tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian untuk 8 korban lainnya. Dan pagi tadi sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, mereka sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau untuk mencari korban-korban dan juga black box atau kotak hitam di ekor pesawat. Namun hingga saat ini sekitar kami masih menantikan bagaimana perkembangan atau update terbaru dari tim SAR gabungan yang sudah kembali menaiki Gunung Bulu Sarau. Dan tadi juga sempat berbincang bersama beberapa anggota tim SAR. Mereka saat ini juga sedang masih berada di pos 9 yang dimana mereka juga ada yang bermalam tentunya di atas di Gunung Bulu Sarau, dan katanya di atas juga itu helikopter untuk melihat lokasi ekor pesawat tempat black box tersebut berada itu terhalang oleh kabut yang sangat tebal tentunya, karena tadi mereka pada saat kami berbincang untuk wilayah kaki Gunung Bulu Sarau ini memang suasananya atau udara dan juga
cuacanya masih cukup bagus dan matahari juga sempat terlihat pada pagi tadi. Namun jika sudah berada di atas Gunung Bulu Saraung, tentu jarak pandang itu hanya berkisar 2-5 meter saja. Seperti itu kiranya rekan Rima di studio. Baik, terima kasih Renaldi, jurnalis Tribun Makassar atas laporannya. Kita akan nantikan bersama perkembangan terbaru dari tim SAR dan semoga ke-8 korban pesawat ATR 42500 ini segera ditemukan. Terima kasih Renaldi, selamat kembali bertugas. Kalau temuan barang ada temuan barang, temuan-temuan lainnya, bangkai pesawat yang baru yang memang belum diupdate, karena tadi kita berusaha untuk ditemani dengan masyarakat lokal untuk bisa sampai ke ekor pesawat, namun terkendala oleh cuaca. Oke, kalau untuk lokasi ekor pesawat itu apa sudah diketahui titiknya di mana? Iya, sudah diketahui. Memang kita harus memerlukan dari pos 8 itu kita harus memerlukan tali sekitar 100 untuk bisa rappelling turun menggapai ekor pesawat tersebut. Itu lokasinya di bagian mana, Pak? Bagian selatan. Nanti dari puncak ke bawah itu berapa jaraknya? Kalau puncak ke jarak sebenarnya bervariasi, tergantung dari curamnya tebing, karena di situ ada banyak hole, banyak terapan-terapan. Untuk malam ini ada berapa personil yang menginap di atas? Info yang dari pos 9, tim 1, tim 2, sekitar 200-an. Kalau di pos 7 sendiri? Tadi ada pos 7 sekitar tidak terlalu banyak, sekitar 20-25-an. Jadi itu langsung akan dilakukan pencarian lagi. Iya, sesuai dengan nanti kita dari tim SAR gabungan akan melakukan debriefing untuk perencanaan operasi SAR besok. Mudah-mudahan cuaca besok bisa mendukung. Untuk ekor pesawat ini memang perdugaan di situ letak black box-nya, Pak? Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT, letak dari black box itu di bagian ekor. Pak, kalau untuk barang-barang sendiri, Pak, yang ditemukan update-nya, Pak? Barang-barang apa saja? Hari ini? Iya. Hari ini ada serpian mesin dan baju dan banyaklah. Ada jam tangan. Apa? Jam tangan sampai saat ini belum. Berarti belum diketahui itu kenapa bisa sampai api pada saat itu, Pak, ya, yang ada itu yang api smartwatch-nya itu. Oh, itu belum diketahui. Ya, masih terjadi yang kenapa bisa tiba-tiba muncul, ya. Ya. Kami tidak berfokus dalam hal itu. Kami berfokusnya untuk melakukan pencarian. Ada aman barang atau Kalau temuan barang ada temuan. Sosok pemandu Gunung Rinjani yang viral mengevakuasi Juliana Marins kini ikut gabung dalam operasi SAR di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Agam Rinjani membawa peralatan rescue ketinggian untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Dalam unggahan yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya, Selasa 20 Januari, terlihat Agam mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Dalam keterangannya, Agam Rinjani mengungkap persiapan ikut membantu proses evakuasi. Ia juga berharap semua korban segera ditemukan dan dievakuasi. Niatnya tersebut mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani tersebut merupakan warganet dari Brasil. Tidak sedikit yang memberikan dukungan doa dan keselamatan kepada Agam dalam bahasa Portugis.
Adapun aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu tim SAR mencari korban pesawat yang diduga menabrak gunung pada Sabtu 17 Januari lalu. Seperti diketahui, 2 korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari jurang Bulu Saraung. Operasi pencarian 8 korban lainnya dikebut tim SAR dan TNI Polri. Sejauh ini tim gabungan juga masih menyisir area pegunungan demi menemukan komponen vital pesawat tersebut. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih. Salah satu anggota tim SAR bernama Saipul Malik menceritakan kesaksian saat detik-detik menemukan korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban kedua ini berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di area lereng pegunungan Bulu Saraung. Saipul Malik menyebutkan bahwa jenazah tersebut ditemukan pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi utama jatuhnya pesawat, tepatnya di medan pegunungan dengan kontur yang cukup terjal. Penemuan korban kedua ini terjadi pada Senin 19 Januari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat proses evakuasi awal dilakukan, tim mendapati korban mengenakan pakaian dengan name tag yang masih melekat. Saya pun mengungkapkan identitas pada name tag tersebut diduga bertuliskan nama Florencia. Namun pihaknya belum berani memastikan secara resmi identitas korban sebelum dilakukan pencocokan data lebih lanjut dan manifest penumpang. Menurut Saipul, nama yang tertera pada name tag tersebut kemungkinan merupakan salah satu awak pesawat yang tercatat berasal dari Manado. Meski demikian, proses identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim berwenang. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis dan kemudian untuk diidentifikasi. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada ini name tag ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Ekor pesawat ini memang dapat dugaan di situ letak black box-nya, Pak. Iya, memang letak black box-nya kami sudah koordinasi dengan KNKT
letak dari black box itu di bagian ekor. Ya, jadi Keberadaan black box yang merekam data teknis dan percakapan kokpit pesawat ATR 42500 akhirnya terdeteksi oleh tim SAR gabungan pada hari keempat operasi yakni pada Selasa 21 Desember. Namun proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Lokasi Kota Hitam tersebut diketahui setelah tim SAR mengidentifikasi posisi ekor pesawat yang berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam. Untuk mencapai titik tersebut, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang 100 meter. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Makassar, Renaldi. Selamat pagi, Renaldi. Bisa Anda laporkan bagaimana perlengkapan khusus yang dipersiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi black box dan ekor pesawat? Baik, rekan Rima di studio, dapat kami laporkan bagaimana situasi atau perkembangan pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga pada hari kelima pencarian korban dan juga kotak hitam